Baik, perkenalkan nama saya Diniani Saludar, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan tahun 2020. Saya adalah perwakilan kelompok 1 mata kuliah Analisis Kebutuhan dan Rancangan Pelatihan tahun 2023. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari setting goals dan juga definisi dari time management. Oke, untuk materi yang pertama adalah setting goals. Yang pertama perlu diketahui adalah apa itu definisi dari goals. Goals atau tujuan merupakan awal dari niat kita untuk mencapai suatu hal atau mengubah suatu hal yang ada dalam diri kita. Jadi ada terdapat 3 hal. Contoh, misalnya yang pertama adalah menghentikan kebiasaan buruk. Biasanya kita berkata seperti ini, saya akan membatasi aktivitas media sosial dan game saya. Hal itu biasanya ketika kita ingin berhenti atau mengurangi durasi untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat pada tujuan em, atau kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, yang kedua, misalnya untuk memulai kebiasaan yang bermanfaat, biasanya kita berkata seperti ini, saya akan mulai berolahraga lebih banyak sehingga saya memiliki lebih banyak energi. Nah, hal tersebut itu misal dicontohkan untuk individu yang akan memulai hal baru dan lebih bermanfaat. Dan yang contoh ketiga itu ketika kita ingin meraih lebih banyak hal yang bermanfaat ke dalam hidup kita. Misalnya, saya akan lulus dan mendapatkan pekerjaan impian saya. Seperti itu. Nah, pada tahap tujuan ini penting untuk kita bertanya pada diri sendiri mengapa tujuan tersebut itu penting bagi diri sendiri. Apa yang penting tentang mencapai tujuan ini pada saat ini, dan apa yang membuat kamu menginginkan tujuan tersebut, dan akan seperti apa hidup kamu jika kamu mencapai tujuan tersebut. Oke. Nah, meskipun pada tahap ini tujuan itu adalah langkah yang paling krusial, yang merupakan kunci dalam mengatur waktu. Penting untuk diingat bahwa tujuan itu adalah langkah yang paling utama dan seringkali yang paling mudah. Namun, untuk mencapai tujuan tidak bisa secara otomatis untuk kita dapat mencapainya, melainkan kita memerlukan rencana. Nah, selanjutnya kita melangkah kepada apa itu setting goals. Setting goals atau penetapan tujuan adalah proses yang bertujuan dan eksplisit yang melibatkan pembuatan rencana tindakan untuk memotivasi, mengatur, dan membimbing kamu menuju pencapaian dari tujuan kamu. Oke, baik. Dilanjutkan lagi. Rencana pada tahap ini setting goals harus Anda menyertakan tolak ukur atau standar untuk mengukur apakah diri kamu berhasil dengan tujuan atau apakah kamu perlu melakukan perubahan pada rencana yang telah kamu rancang. Nah, membuat rencana dan melacak kemajuan kamu adalah hal yang membuat kamu tetap bertanggung jawab untuk mencapai tujuan kamu. Misalnya, jika kamu ingin mulai berolahraga untuk mendapatkan lebih banyak energi, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, bagaimana saya tahu jika saya cukup berolahraga? Yang kedua, seberapa sering dan berapa lama saya akan berolahraga? Yang ketiga, jenis olahraga apa yang membuat saya merasa lebih berenergi? Yang keempat, hari dan jam berapa saya dapat menambah lebih banyak olahraga ke dalam jadwal saya dalam keseharian. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di dalam setting goals ini terdapat teknik atau metode yang bisa digunakan. Yang pertama, yaitu SMART. Apa penetapan sasaran tujuan SMART itu? Nah, perlu diketahui bahwa SMART adalah akronim di mana setiap huruf mewakili kualitas berbeda yang harus dimiliki tujuan Anda untuk memberi Anda peluang terbaik untuk mencapainya. Untuk memastikan tujuan Anda jelas dan dapat dicapai, dan untuk membantu diri Anda sendiri membuat rencana tindakan yang dapat Anda lacak. Setiap tujuan harus memiliki hal demikian. Nah, yang pertama, cara membuat sasaran tujuan SMART. Perlu spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Serta juga untuk mencapai SMART itu ada jangka waktunya. Oke, baik. Nah, apa itu SMART Goals?
S. S-nya itu adalah spesifik, M-nya measurable, A achievable, R relevant, dan T time bound. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa S itu isinya adalah apa sebenarnya yang ingin Anda capai, siapa yang terlibat atau bertanggung jawab, di mana itu akan terjadi, mengapa tujuan ini penting. Kalau M-nya itu adalah measurable atau hal-hal yang dapat diukur. Isinya adalah bagaimana Anda melacak kemajuan, apa saja indikator kinerja utamanya, bagaimana Anda tahu kapan tujuan itu tercapai. Lalu yang ketiga adalah achievable, yang isinya adalah apakah tujuan tersebut realistis mengingat sumber daya dan kendala Anda, langkah atau tindakan apa yang Anda ambil untuk mencapai tujuan, apakah Anda memiliki keterampilan dan dukungan yang diperlukan. Lalu yang keempat adalah relevan, yang isinya adalah apakah tujuan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda, apakah itu akan berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang Anda, apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengejar tujuan ini. Dan yang terakhir adalah T, atau time bound. Kapan Anda akan mulai mengerjakan tujuan? Berapa target tanggal penyelesaian tugas tersebut? Nah, jadi itu adalah materi mengenai setting goals yang tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu tujuan, apa itu definisi dari tujuan atau goals, yang dilanjutkan dengan apa itu arti dari goal setting, dan yang terakhir tadi adalah teknik untuk mencapai tujuan, yaitu menggunakan teknik SMART. Selanjutnya, teman-teman peserta bisa melihat ada lembar kerja SMART yang telah disajikan di dalam modul yang telah kami bagikan. Baik, yang selanjutnya adalah materi mengenai definisi dari time management. Oke, time management atau manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengontrol, dan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pengelolaan waktu lebih dari sekedar mengelola waktu kita, tetapi lebih pada cara mengelola diri kita sendiri terhadap waktu. Nah, teman-teman semuanya, dalam time management ini, hal itu berarti berhubungan dengan keinginan untuk mencoba berbagai hal dan ide guna memperoleh cara yang paling tepat dalam pengelolaan dan pemanfaatan waktu tersebut. Dalam manajemen waktu diartikan sebagai penggunaan waktu seefisien dan seefektif mungkin untuk memperoleh waktu secara maksimal. Taylor mengatakan bahwa manajemen waktu adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil utama kehidupan, menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti yang sering memakan banyak waktu. Lalu dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu adalah proses pencapaian sesuatu sasaran atau tujuan tertentu yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien seperti manusia, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode-metode tertentu, serta menyisihkan kegiatannya untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Baiklah, sekian materi tentang goal setting dan juga definisi dari time management.